Halo para pencinta movie, selamat datang di channel Nobar Movie yang merangkum sebuah alur cerita film. Di video ini, Mimin bakalan merangkum sebuah anime yang berjudul Majutsushi Orphan Haguretabi yang rilis pada tahun 2020 lalu. Anime ini menceritakan petualangan seorang penyihir muda yang mencari temannya yang berubah menjadi seekor naga karena sebuah kegagalan eksperimen dan mengungkap misteri di balik insiden tersebut. Oke, yang penasaran sama alur ceritanya, kita langsung aja ke videonya. Cerita bermula di sekolah sihir yang bernama Menara Taring. Ada seorang pemuda, ia bernama Kri Lancelo. Dia merupakan karakter utamanya. Dia sedang melihat temannya yang bernama Azali. Karena kegagalan sebuah eksperimen, Azali berubah menjadi seekor naga. Dan membuat gurunya tak sadarkan diri, yang bernama Shieldman. Meskipun para penyihir lain mencoba menyerangnya, namun di sini Kri Lancelo malah menyelamatkannya. Dan naga itu berhasil kabur. 5 tahun telah berlalu setelah insiden tersebut. Di sebuah kota bernama Tokanta, kini Kri Lancelo telah mengganti namanya menjadi Orphan. Setelah menghilang dari menara sihir demi mencari Azali, sekarang dia tinggal di sebuah penginapan dan berteman dengan anak dari pemilik penginapan tersebut yang bernama Magic. Shin berpindah ke naga Azali yang diserang oleh para penyihir. Namun tidak membuatnya terluka, lalu dia menatap Shieldman. Dan ternyata Shieldman telah pulih setelah insiden 5 tahun yang lalu. Kemudian naga itu pergi ke arah Tokanta. Shin berpindah ke Orphan bersama 2 bocil yang bernama Polkan dan Dortin. Di sini mereka berniat menipu sebuah keluarga bangsawan yang bernama Everlasting. Namun rencana mereka diketahui oleh putri kedua dari keluarga tersebut. Dia bernama Cleom. Dan tiba-tiba saja ada guncangan yang dimana itu disebabkan oleh naga Azali. Di sini naga itu menyerang Orphan, namun dia bisa menahan serangannya. Dan di sana ada sebuah pedang yang digunakan oleh Azali di scene awal tadi. Yang dimana 5 tahun lalu pedang itu diberikan kepada keluarga Everlasting. Dan ternyata naga itu mencari pedang tersebut. Dan di saat dia akan kabur, dia diserang oleh Shieldman dan pasukannya. Namun Orphan menyelamatkannya. Setelah diselamatkan, tiba-tiba saja naga itu malah menyerang Orphan. Namun Orphan bisa menahannya. Lalu naga itu pergi. Setelah itu, Shin berpindah ke Orphan yang terbangun di dalam sebuah penjara bersama Polkan dan Dortin. Di sini Orphan bercerita tentang dirinya yang merupakan penyihir dari Menara Taring. Dan naga tadi itu adalah Azali temannya yang dulunya adalah manusia. Lalu datang teman dari Orphan yang bernama Hertia. Hertia mengantarkan Orphan untuk bertemu Shieldman. Dan di sini Shieldman membuat sebuah rencana yang dimana naga Azali hanya bisa dikalahkan oleh Orphan, tapi dengan cara harus membunuhnya. Awalnya Orphan menolak, namun dia pun setuju karena saran dari Shieldman dan Hertia. Sebelum pencarian, Orphan kembali ke kediaman Everlasting. Di sini dia memperbaiki bangunan yang dirusak oleh naga Azali. Lalu Orphan diberi sebuah cincin oleh Cleom, yang dimana cincin itu milik Azali. Setelah itu, Orphan pergi mencari naga Azali bersama Shieldman dan pasukannya. Dengan satu penyihir putih. Di tengah jalan, Orphan berpisah dari pasukan supaya dia bisa menemukannya lebih dulu dan menyelamatkannya.
Di sini Orpen berhasil menemukan naga itu, namun dia diserang sehingga membuatnya terluka. Di saat itu pun pasukan penyihir datang menolongnya. Lalu Orpen disembuhkan oleh temannya yang bernama Komikron. Lalu di sini penyihir putih mencoba mengenalikan naga itu, namun dia lenyap karena serangan naga itu. Lalu terjadi pertarungan penyihir melawan naga itu. Di sini Orpen lari dari pertempuran dengan membawa pedang yang diambil naga tadi. Dan di saat itu pun temannya Komikron terbunuh oleh naga itu. Di sini Hertia mengikuti Orpen dan terjadi sedikit pertarungan. Karena saran dari Hertia, Orpen kembali ke pasukan. Namun di sana hanya tersisa Siltman yang sedang melawan naga Azali. Di sini Orpen membantu Siltman. Dan di saat naga itu akan diserang, Orpen malah menyelamatkannya. Sehingga Siltman pun harus melumpuhkan Orpen. Setelah itu, naga itu pun mati dengan satu serangan dari Siltman. Kemudian Orpen disembuhkan. Di sini, dia sangat sedih karena kehilangan temannya. Namun di saat akhir hidupnya, naga tersebut mengatakan sesuatu. Esok harinya, Orpen menunggu Siltman dan mengungkapkan kalau Siltman yang ada di hadapannya ini adalah Azali. Dia mengetahuinya berkat kata-kata dari naga tadi yang ternyata dia adalah Siltman. Dan ternyata Azali menukar kesadarannya dengan Siltman di saat Siltman mengejarnya. Dan juga Azali mengungkap tujuan dari eksperimen 5 tahun lalu. Untuk mengaktifkan pedang itu, yang dimana dengan sekali tebasan, pedang itu akan mengabulkan permintaan dari pemiliknya. Lalu di saat Azali ingin menebas Orpen, tiba-tiba saja Orpen tidak terkena tebasan dari pedang itu. Lalu Orpen berhasil mengalahkan Azali. Dan ternyata di saat pedang itu tidak mengenai Orpen, dia menggunakan cincin milik Azali, yang dimana cincin itu dapat melindungi pemiliknya dari bahaya. Dan hanya dapat digunakan sekali saja. Orpen di sini tidak membunuh Azali, karena Orpen menghormati tindakan Siltman, yang menyelamatkan Azali dengan membiarkannya melakukan pertukaran kesadaran. Lalu Shin pun berpindah ke masa saat Orpen dan teman-temannya masih menjadi murid Siltman di sekolah Menara Taring. Tiba-tiba saja datang Komikron yang meminta tolong karena robot yang diciptakannya tiba-tiba hidup dan lepas kendali. Lalu Orpen dan Hertia membantunya. Dan saat Hertia menyerang robot itu, robot tersebut malah membalikkan serangan Hertia. Kemudian Orpen pun maju. Dan dengan satu serangan, tangan dari robot tersebut langsung hancur. Lalu robot itu hancur oleh serangan dari temannya Orpen yang bernama Tis. Pagi harinya, Azali mengajak Orpen ke sebuah desa yang dimana itu tempat masa kecil Orpen, Azali, dan Tis. Dan mereka ini anak yatim piatu yang dibesarkan di sebuah panti asuhan yang sama.
Setelah itu mereka tiba di sebuah pemakaman. Mungkin itu pemakaman orang yang mengasuh mereka. Lalu di sini tiba-tiba Azali menghilang. Dan di saat Orphan mencarinya, tiba-tiba ada sebuah suara yang mengatakan kalau dialah yang menculik Azali dan menyuruh Orphan mencarinya di panti asuhan tempat mereka tinggal dulu. Setelah Orphan tiba, dia langsung masuk dan di sana sudah ada makhluk yang menyerangnya. Setelah dia mengalahkannya, lalu dia naik ke lantai atas dan di sana dia melihat kepala Azali. Kemudian dia diserang oleh sesosok makhluk lagi. Dan di sini Orphan menyadari bahwa ini ilusi sihir dan dia pun menghancurkan panti asuhan tersebut. Dan ternyata itu semua ulah Azali. Dan di sini Orphan sedih karena mengira Azali telah mati. Namun dia terkejut melihat Azali yang membawakannya jubah dan pisau. Lalu dia menyadarinya kalau Azali mengerjainya. Lalu scene kembali ke masa sekarang. Di saat Orphan sedang mengendarai sebuah kereta kuda, terdengar suara dan itu adalah Magic dan Cleom yang bersembunyi. Mereka ingin ikut dengan Orphan menuju Taprem, yang dimana tempat menara taring berada. Oke, sekian, cukup sampai di sini. Untuk kelanjutan dari filmnya, Mimin bakalan bahas di part 2-nya. Jadi silahkan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.